Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarram yang mulia, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin. Agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah, dan juga pemirsa di layar kaca, pemirsa setia Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, kita semua adalah orang-orang yang merindukan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi sudah banyak mendapat penjelasan dari guru-guru kita tentang penyakit ain. Dan ini ada sebuah ayat yang sungguh luar biasa, mengingatkan kita agar hati-hati dari penyakit ain yang ditimbulkan dari orang-orang yang iri dan dengki. Tafsir surat Al-Qalam ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradih. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan, mencelakakan kamu wahai Rasulullah dengan pandangan-pandangan mereka. Tapi tatkala mereka mendengar Al-Quran, mereka berkata dan ingkar bahwasanya baginda Rasul disangka orang-orang yang gila. Padahal yang gila adalah mereka tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi. Artinya apa? Dengan adanya Islam yang tersebar, baginda Nabi begitu diiri, didengki, dihasut, bahasa sekarangnya, bahasa kerennya dijulidin. Kok bisa seorang Muhammad yang anak yatim, piatu bisa untuk memberikan ajaran yang sebenarnya itu bukan ajaran dari kakek nenek moyang. Akhirnya ada perasaan hasut, ada perasaan dengki, ada perasaan ingin tidak didahului. Dan pada akhirnya mereka membuat makar-makar karena penglihatan derajat, penglihatan pangkat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga hampir mencelakakan baginda Nabi. Artinya apa? Dari mata turun ke hati. Bahasanya kan begitu. Dari julid mata turun ke hati. Tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Tidak ingin disalib dalam urusan derajat. Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy merasa adalah pangkat dan derajat kabilah yang paling tinggi. Kok kalah sama anak yatim piatu. Dan pada akhirnya menyebar. Penyakit ain lah disebutnya. Melihat orang lain senang, hatinya jadi susah. Orang lain, kata Mas David, beli AC, kita yang kedinginan. Orang lain beli mobil, kita beli obat sakit kepala. Orang lain bangun rumah, kita dirawat di rumah sakit. Jangan-jangan orang lain beli tanah, kita masuk ke dalam tanah. Artinya apa? Pandangan mata kita ini lapar, haus. Enggak pengen melihat orang susah kita bantu. Ngelihat orang lain susah, kita senang. Ngelihat orang lain senang, kita jadi susah. Nah, ibu-ibu yang ngaku ya, bukan saya. Harusnya senang melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain susah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Padahal Allah akan membantu orang-orang yang mau membantu saudaranya. Bukan malah saudara yang dapat nikmat dijulitin. Tetangga beli motor baru, dia enggak negor 3 bulan. Banyak begitu Mas David. Gitu, iya. Tetangga beli emas, dia dipakein oksigen.
Ain itu berbahaya. Karena dari mata tidak senang dengan nikmat orang lain. Pada akhirnya jatuh ke dalam hati. Dia tidak ingin nikmat itu diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dan pada akhirnya dia ingin nikmat itu lari dan hilang dari orang lain. Pada akhirnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan sihir. Dan pada akhirnya orang lain terluka. Orang lain tersakiti. Dia malah senang tertawa di atas penderitaan orang lain. Dan ain ini nggak boleh dipiara. Tapi ain ini memang sudah terjadi dari zaman baginda Nabi. Innal aina asobatuha hakun. Sesungguhnya kata Nabi yang namanya ain mencelakakannya itu nyata. Dan Nabi menyatakan di dalam hadis yang lain. Innal aina la yudkhilal rojula al qabro. Sesungguhnya kata baginda Nabi. Penyakit ain bisa memasukkan orang ke dalam kubur alias bisa mematikan orang lain. Dia nggak seneng tetangganya jadi anggota dewan. Dia akhirnya apa? Lari ke orang-orang pinter. Dia nggak seneng tetangga beli tanah. Akhirnya apa? Dia ingin mencelakakan tetangganya yang dapat tanah itu. Padahal ngebantu enggak. Nyumbang enggak. Hatinya sakit. Maka yang perlu diobati adalah pertama mata. Karena dosa mata ini banyak yang mencelakakan manusia. Dan dari mata biasanya akan hilang semua penglihatan yang lain. Dan disitulah ibu harus hati-hati dengan penyakit ain. Ibu harus waspada dengan penyakit ain. Jangan sampai kita piara penyakit ini. Jangan sampai kita piara seperti ini. Jangan sampai kita mau untuk melakukan ain kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, agar kita tidak ingin menjatuhkan orang lain, maka kita harus bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Itu orang sudah dikasihkan rizki. Mudah-mudahan rizki itu juga kau berikan kepada kami. Dan kalau ada orang yang julid, kalau ada orang yang ain kepada kita, bacalah mu'awidhatain. A'udhu birabin nas dan kul a'udhu birabil falak. Baca juga surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Biar apa? Biar kita tidak terkena penyakit ain. Dan orang-orang yang terkena penyakit ain itu bisa menyebabkan kematian. Jadi waspadalah, waspadalah.